Allah Subhanahu wa taala berfirman, adik-adik, wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha ala kulli syai'in hasiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hai adik-adik anak saleh-saleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaannya pada siang hari ini, pada hari Jumat yang insyaallah Jumat yang penuh berkah. Adik-adik, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu menghafal salah satu hadis, yaitu perkataan dari manusia mulia, yakni Nabi Muhammad SAW. Namun adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini menjadi bermanfaat bagi diri kita sendiri dan umumnya bagi orang-orang di sekitar kita, dan kita mengharapkan ilmu yang kita dapatkan pada detik ini akan menjadi berkah bagi kita. Oke adik-adik, semuanya mari angkat tangannya, ikut tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin. Alhamdulillah adik-adik, kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang mari kita mulai. Oke adik-adik, sebelum kita mulai mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, tahu enggak? Dahulu Rasulullah SAW pernah makan bersama sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat mulianya. Ketika itu Rasulullah SAW sedang menyantap daging unta. Kemudian ketika Rasulullah SAW sedang menyantap daging unta bersama sahabat-sahabatnya, Rasulullah mencium aroma yang tidak enak, yaitu ad-duratu. Apa itu ad-durat atau al-fusad? Yaitu angin, atau dalam bahasa kasarnya kentut. Ketika itu Rasulullah SAW sedang makan, namun dia mencium wangi aroma yang tidak enak. Namun para sahabat ketika itu tidak mengetahui siapa pelaku dari orang yang mengeluarkan angin ini, dan Rasulullah SAW mengetahui itu. Namun untuk menjaga nama baik orang yang mengeluarkan angin tanpa mengontrolnya itu, Rasulullah SAW mendiamkannya. Kemudian ketika hendak masuk waktu salat, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, barang siapa yang memakan daging unta, maka silahkan dia berwudu." Maka para sahabat pun akhirnya berwudu, dan otomatis orang yang tadi mengeluarkan angin, baik itu disengaja atau tidak disengaja, itu terbebas aibnya. Karena kita tahu bahwa salah satu syarat untuk salat adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Maka Rasulullah SAW ingin menutupi aib orang yang tadi terkentut. Rasulullah menyuruh semua sahabatnya untuk berwudu, yaitu sahabat yang memakan daging unta, agar para sahabat yang lain
tidak curiga dengan siapa yang tadi mengeluarkan angin, yaitu orang yang terkentut. Jadi semua sahabat akhirnya berwuduk, dan tentu orang yang tadi mengeluarkan angin dia tidak malu, karena pasti dia akan berwuduk dan tak mungkin dia akan berwuduk sendirian. Maka adik-adik, hikmah dari kisah yang Ustaz sampaikan ini adalah kita harus menjaga aib saudara kita. Karena Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda. Kata Rasulullah SAW, "Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Oke adik-adik. Jadi itu adalah salah satu kisah berhikmah yang dapat kita ambil hikmahnya, yaitu kita harus menutupi aib saudara kita. Kenapa? Karena saudara kita juga mempunyai wajah, mempunyai muka. Lantas apabila kita membuka aibnya di muka umum, di depan umum, maka mau diletak di mana wajahnya? Otomatis dia pasti akan malu apabila kita mengejeknya di depan umum. Misal kita menyebutkan kekurangannya. Ya, si fulan giginya ompong, nggak rata. Maka itu memang kita membicarakan yang fakta, namun seharusnya kita menutupinya agar dia tidak malu. Oke adik-adik, apa saja manfaat atau kelebihan orang yang menutupi aib saudaranya? Man satara musliman satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutupin aibnya ketika nanti di hari kiamat. Dan ketika di dunia Allah akan jaga dia dari aib-aib yang tidak ditampakkan. Mungkin kita adalah seorang pendosa pada malam hari, namun ketika pagi hari saat kita melakukan dosa, kita ceritakan kejahatan yang telah kita lakukan kepada teman-teman kita. Padahal pada malam hari Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aib kita. Namun ketika siang atau pagi hari kita membukakan aib kita sendiri, maka itu adalah suatu hal yang tidak patut untuk ditiru. Adik-adik, Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan setidaknya ada 3 hal untuk orang yang menutupi aib saudaranya. Apa saja itu? Yang pertama, satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, siapa yang enggak mau masuk surga? Adik-adik, Ustaz tembak ya. Pasti pada mau kan masuk surga? Mau enggak? Mau, pasti mau. Yang kedua janjinya adalah Allah janjikan pada dia al-jannah, yaitu surga. Kemudian yang ketiga, Allah tutupkan aibnya di dunia dan akhirat. Maka dari itu adik-adik, apabila kita melihat kesalahan orang lain, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengingatkan dia secara kesendirian. Dan kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk menyebarkan aib. Aib itu adalah sesuatu yang ditutupin, sesuatu yang buruk dari orang tersebut. Kita tidak boleh menyebarkannya kepada orang lain, agar si pemilik aib tidak malu dan agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, sampai di sini pertemuan kita. Apabila ada kekurangan itu tentu datangnya dari diri saya pribadi, dan apabila ada kelebihan dan kebenaran maka itu tak lain dan tak bukan adalah datangnya dari Tuhan saya, Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.